Ibu semua. Siap. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kasek yang kesempatan hadir. Dan yang saya kasih juga, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta didik tidak bersama di sekolah bisa kembali. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama ucapan terima kasih atas kehadiran kita pada hari ini, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7, yaitu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, penerapan budaya positif merupakan sebuah tanggung jawab besar kita sebagai seorang pendidik, di mana tujuannya nanti adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik itu menyenangkan bagi guru maupun menyenangkan bagi siswa. Di sini konsep pembelajaran yang diterapkan melalui program pendidikan guru penggerak ini adalah konsep pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seorang guru itu harus berpihak kepada murid. Nah, jika kita sudah berpihak kepada murid, maka hal yang harus kita lakukan yaitu menanamkan budaya positif, baik itu terhadap rekan guru, terhadap pimpinan maupun terhadap siswa. Nah, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan bagaimana sih dan seperti apa sih budaya positif itu yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Tentunya lingkungan positif ini Bapak Ibu adalah lingkungan kita mulai berada pada lingkungan sekolah maupun ketika kita berada pada lingkungan kegiatan belajar mengajar, yaitu lingkungan dalam ruangan kelas. Jadi lingkungan menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru yang saya hormati bahwa tujuan dari pendidikan itu pada dasarnya adalah menciptakan karakter yang baik untuk peserta didik, di mana outputnya nanti adalah anak didik kita itu memiliki karakter baik itu berbudaya dan juga karakter berbangsa dan bernegara. Nah, dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, tentunya kita juga harus mengedepankan yang namanya disiplin. Jadi saya rasa ini bukan menjadi hal yang umum dan ini merupakan tanggung jawab kita, bahwa kita itu harus menekankan tentang disiplin. Terlebih khusus ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan sekolah. Yang pertama, makna disiplin. Saya rasa saya tidak terlalu membahas tentang panjang lebar tentang disiplin ini. Saya rasa disiplin ini merupakan suatu tindakan yang lahir dari dalam diri kita sebagai seorang guru. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebagai calon guru penggerak, kami dituntut untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan sekolah. Ya. Saya rasa selama 3 tahun mengajar di sini, tentunya setidaknya sedikit demi sedikit saya sudah menanamkan nilai kebaikan. Dan puji Tuhan sampai detik ini saya juga belum pernah melanggar etika, ya, baik itu etika moral maupun melanggar etika hukum dalam tugas saya sebagai seorang guru. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, guru penggerak itu memiliki tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah menanamkan siswa untuk menjadi seorang pelajar Pancasila.
pelajar yang berkarakter Pancasila. Itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan guru penggerak, di mana seorang guru penggerak dia harus menanamkan program profil Pancasila kepada peserta didik. Profil pelajar Pancasila di sini tentunya kita semua tahu bahwa yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi saya rasa itu merupakan tugas mulia kita sebagai seorang guru untuk menanamkan nilai beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ini kepada peserta didik kita. Yang kedua adalah mandiri. Dalam pembelajaran Al-Quran 1 Bapak Ibu, kita dituntut untuk membuat sebuah strategi pembelajaran yang dimana siswa itu lebih aktif atau lebih mandiri dalam belajar. Nah itu pun sudah dituangkan dalam pembelajaran pendidikan di mana siswa dituntut untuk mandiri. Jadi kalau dulu ilmu itu semuanya dari guru, tapi sekarang guru ada sebagai fasilitator dengan kemajuan-kemajuan teknologi di dalam bidang pendidikan, di mana peran guru sekarang sudah beralih menjadi fasilitator. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nilai-nilai inilah yang harus kita tanam kepada peserta didik kita. Jadi saya juga sebagai seorang guru yang sudah 1 bulan terakhir ini sudah mulai menanamkan ini. Karena saya mengakui bahwa kurang lebih setahun terakhir saya tidak aktif mengajar ya. Ini saya akui sendiri karena pertama dari segi jam pembelajaran sendiri dan juga tanda-tandanya izin belajar kemarin yang saya gunakan untuk kegiatan pendidikan di sini. Ya, mulai ini saya ingin menerapkan ini kepada peserta didik dan saya mengajak kita semua untuk menerapkan kepada profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Ya baik, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Intinya di sini bahwa kita semua harus membuat sebuah kesepakatan. Misalnya antara guru dengan peserta didik, yaitu disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan itulah nanti yang menjadi dasar pertimbangan atau dasar acuan kita dalam menilai sejauh mana perkembangan prestasi pelajar siswa. Misalnya salah satu contoh, kesepakatan belajar antara siswa dengan guru di kelas. Misalnya pada saat pembelajaran siswa atau guru tidak boleh main HP, maka kesepakatan itulah yang harus diterapkan. Selama pembelajaran guru tidak boleh bermain HP. Dalam membuat kesepakatan kelas ini Bapak Ibu tidak dimonoton oleh guru, keinginan guru tidak, harus mengakomodir keinginan siswa juga. Apa sih keinginan siswa? Tentunya siswa juga punya keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, di sini juga kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen ya. Yang pertama itu perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya setelah ini kita melihat seperti apa sih karakteristik peserta didik kita ya. Ada peserta didik yang pertama dia tidak mau merasa dihukum atau merasa tidak nyaman di dalam kelas. Contoh, ada peserta didik yang sama sekali tidak melanggar ya, aturan tata tertib sekolah. Ketika dia tidak melanggar, apa sih motivasinya dia tidak melanggar? Karena dia merasa tidak mau dihukum. Tidak mau dihukum. Nah, sementara ada juga karakter siswa yang lain yang sudah melanggar aturan, walaupun dia menyadari bahwa konsekuensi dari pelanggaran itu akan mendapatkan hukuman. Gitu. Jadi itu ada 2 komponen siswa atau 2 istilahnya motivasi dari dalam diri siswa
yang kita amati tentunya sebagai guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada semacam reward dari guru gitu, dari oleh siswa, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk tidak melanggar aturan atau tertib sekolah, agar dirinya mendapat pujian atau reward dari guru. Satu tingkat di atas atau motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi tentunya motivasi siswa kita itu berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki motivasi tinggi sekali untuk datang sekolah. Ada juga siswa yang memiliki motivasi rajin datang sekolah hanya sekedar untuk mendapatkan pujian atau hanya sekedar untuk tidak mendapatkan hukuman. Tetapi ada juga siswa yang memiliki motivasi dan datang sekolah untuk belajar, Pak. Seperti suasana dalam kelas. Ya. Ada siswa dia masuk dalam kelas tepat waktu, tetapi di dalam kelas dia pasif. Motivasinya dia yang terpenting saya hadir, tidak mendapat teguran, tidak mendapatkan dari hukuman dari guru. Tetapi ada juga siswa yang memiliki motivasi, saya hadir di sini tentunya supaya saya ingin mendapatkan ilmu yang saya pelajari hari ini. Jadi itu adalah beberapa bentuk perilaku siswa yang kita lihat selama ini, yang kita amati di lingkungan kelas. Yang berikut adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Yang seperti apa bila saya melakukan? Mereka melakukan suatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, yang mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran Bapak Ibu tentang karakteristik motivasi siswa dalam lingkungan belajar. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah beberapa gambaran tentang motivasi dalam menerapkan perilaku disiplin positif di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah pada konteks kelas. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 jenis, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi restitusi atau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum bersifat satu arah dan pihak guru memberikan dan murid menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi biasanya Bapak Ibu, hukuman yang menjadi dampak besar bagi siswa itu ketika merusak psikologisnya. Ketika siswa itu berdampak pada psikologi. Contoh, dengan perilaku guru, misalnya ada seorang anak dalam kelas, dia kritik. Guru, ketika dia berbuat salah, guru dia selalu ngomong begini, dasar kritik, dasar hitam, dasar jelek. Hukuman butuh
semua seperti itu yang akan membuat siswa ini tidak memiliki motivasi belajar dan dia merasa dibully atas kekurangan yang dia miliki. Jadi harapannya bahwa kita sebagai guru menghindari bentuk hukuman seperti itu terhadap siswa. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bagaimana sih respon kita? Ya. Yang pertama adalah dalam pembelajaran restitusi ini, jadi kita menanamkan disiplin positif dalam penyelesaian masalah terhadap siswa. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa kita dituntut jika siswa itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberikan hukuman kepada mereka, tapi kita mengarahkan mereka untuk menyadari bahwa mereka sudah berbuat salah. Contoh pertanyaannya, jika siswa berbuat salah, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu sangat berisiko? Ya, itu contoh pertanyaannya. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu merugikan kamu maupun merugikan orang lain? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan halus seperti itu akan membuat siswa itu merasa bersalah. Dia menyadari bahwa yang dia lakukan ini salah. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Dalam menerapkan disiplin positif untuk menumbuh budaya positif di lingkungan sekolah, kita itu diperlukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Yang pertama, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa agar dia tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang kita berikan. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Ya. Keyakinan ini harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelas itu. Jadi jika kita sudah menanamkan saling menghargai terhadap sesama, maka pada saat pembelajaran tidak ada siswa yang saling colek atau saling mencubit temannya. Tidak akan apa. Yang kedua, guru tidak boleh merokok dan mengeluarkan kata-kata kotor di saat pembelajaran. Jadi harus kita mulai dari dalam diri, tentunya dari guru bahwa pada saat pembelajaran tidak boleh sedikit-sedikit dasar bego misalnya, sedikit-sedikit monyet kau misalnya, sedikit-sedikit pepaya kamu misalnya, itu tidak boleh karena itu merupakan sebuah pembulian bagi siswa. Tidak boleh kata-kata kotor. Nah, ini yang lebih khusus lagi, lebih khusus bagi kita ya, bagi kita sebagai guru laki-laki. Misalnya tidak boleh merokok pada saat pembelajaran, tidak boleh bermain HP pada saat pembelajaran. Jadi kesepakatan itu nanti akan menjadi sebuah tuntutan kita dalam pembelajaran. Konsekuensinya adalah jika siswa melanggar keyakinan kelas itu, maka guru wajib untuk menegur. Dan jika guru melanggar kesepakatan kelas ini, siswa wajib untuk menegur gurunya. Pak, kesepakatan kita Bapak tidak boleh main HP pada saat pembelajaran. Jadi mohon maaf Pak, bila perlu HP-nya dinonaktifkan saja supaya Bapak tidak sibuk balas chat, mungkin atau tidak sibuk nonton YouTube. Misalnya, maaf Pak, Bapak tidak boleh ngomong begitu terhadap saya karena saya merasa tersinggung. Misalnya, kadang yang kita ngomong itu terhadap siswa itu anak tersinggung, cuma mereka takut untuk mengungkapkan. Sedikit-sedikit. Dasar anjing kau, dasar monyet kau. Sebenarnya anak itu merasa dibully dengan perkataan seperti itu, cuma dia takut. Dari S2 hari. Dari S2 Ya, sebenarnya. Jadi itu yang harus kita perbaharui Bapak Ibu, bahwa dalam pembelajaran kita yang
berpihak pada murid ini. Jadi hal-hal seperti keyakinan kelas, membangun disiplin positif di kelas sekolah itu sangat penting agar pembelajaran itu tentunya dapat berjalan. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini tidak didominasi berdasarkan keinginan guru, tidak. Kita juga harus mengakomodir keinginan siswa. Apa sih keinginan siswa? Apa kemauan siswanya? Misalnya, Pak, kami pengen pembelajaran hari ini jangan di kelas, Pak. Soalnya kita, misalnya dalam pembelajaran IPA misalnya, soalnya kita materi kita tentang ini maunya pembelajaran kita di luar saja, Pak. Jangan monoton dulu. Tapi kita harus mengikuti itu keinginannya, jangan disepakati. Kalau ini Bapak Ibu bahwa merupakan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi saya rasa semua manusia ini tentunya memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk hidup, ya, untuk mempertahankan diri sendiri di lingkungan. Ini restitusi, ya. Jadi ini merupakan Bapak Ibu adalah tugas kita sebagai guru, yaitu posisi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru dalam pembelajaran. Yang pertama itu sebagai penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Contoh posisi penghukum ini, guru selalu mengatakan begini, patuhi aturan saya. Kalau kamu tidak patuhi, awas. Awas. Yang kedua misalnya, kamu selalu salah. Kamu tidak pernah berubah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Caranya guru itu sendiri. Jadi seolah-olah siswa itu didoktrin untuk mengikuti kemauan gurunya. Yang berikut, posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering dikeluarkan yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya contoh, jika ada siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan, ya, gurunya mengatakan begini, saya kecewa, ya, saya sangat kecewa dengan kamu. Saya kecewa bahwa apa yang sudah selama ini saya ngomong ke kamu tidak perhatikan. Dengan suara-suara lembut, ya, dengan kata-kata yang baik, si pembuat masalah ini dia akan merasa bersalah. Jika dia sudah menyadari bahwa saya ini bersalah, maka dengan sendirinya dia akan berubah tanpa ada hukuman. Dengan sendirinya dia akan berubah. Yang berikut posisi guru sebagai teman. Jadi pertama Bapak Ibu Bapak, kita sebagai teman dan juga orang tua siswa di sekolah, kita juga harus sesering mungkin mendengarkan curhatan hati dari siswa. Misalnya sebagai guru piket, setiap hari yang terlambat itu siswa yang sama terus. Jadi kita perlu mendengar curhat. Kenapa sih dia sering terlambat? Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Saya datang ke Starter dari rumah terlambat. Kenapa Starter terlambat?
Tadi malam saya begadang. Kenapa kamu begadang tadi malam? Oh, ternyata dia begadang karena ibunya sakit. Misalnya. Oh, dia begadang karena bapaknya sakit. Jadi kita tahu, oh ternyata permasalahan anak ini adalah ini. Misalnya ada anak, kenapa kamu datang terlambat? Saat terlambat start, kenapa kamu start terlambat bangun? Kenapa terlambat bangun? Tadi malam saya begadang. Kenapa kamu begadang? Tadi malam ada acara di tetangga. Dari saya begadang di situ. Jadi kita tahu, oh ini anak ini terlambat gara-gara. Jadi kita harus memberikan motivasi ini. Kamu sebagai siswa harus tahu jam tidurnya kapan, jam bangunnya kapan, jam berangkat sekolahnya kapan. Jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilo? Kamu harus atur. Pada jam berapa kamu berangkat agar sampai di sekolah tidak terlambat. Jadi di sini sebagai guru kita perlu mendengar curhatan hati siswa kita. Siapa tahu dengan dengan penemuan kita, siswa itu akan menceritakan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di lingkungan keluarga. Siapa tahu di lingkungan keluarga dia selalu mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua. Jadi kita bisa tahu, oh ini anak ini selalu mendapat kekerasan fisik, kurang kasih sayang dari orang tua. Yang berikut, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dari posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita memantau perkembangan tingkah laku siswa, ya, baik itu tingkah lakunya maupun perkembangan belajar. Siswa tidak mengerjakan tugas, kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa sanksi jika kamu tidak mengerjakan tugas? Apa sih hukumannya nanti jika kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu adalah sebagai posisi manajer, ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di bidang posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa dari di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contoh peragaannya misalnya penghukum, dia suara tinggi, sementara pemantau ini dia suaranya datar, ya, tidak terlalu tinggi, tidak keluar suara memelas. Pemantau ini biasanya dia lebih mendekatkan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dia buat. Misalnya ketika siswa ini dia misalkan bermain dengan temannya. Pada saat bermain itu tiba-tiba dia memecahkan atau merusak salah satu aset sekolah. Sebagai manajer kita harus membuat dia untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dia buat. Tiba-tiba nanti dia bilang, Pak, minta maaf, saya sudah berbuat salah. Nanti mohon maaf Pak, yang rusak ini kami akan perbaiki misalnya. Artinya di sini guru itu membuat siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah buat. Ya, baik Bapak Ibu, intinya bahwa seorang guru penggerak itu dia memiliki jiwa untuk menggerakkan rekan-rekan sejabat, menggerakkan siswa untuk menerapkan budaya disiplin positif. Guru penggerak juga dituntut untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Jadi selama ini tugas-tugas kita untuk melihat kesalahan siswa, mencari solusi atas kesalahan siswa itu mungkin tugasnya pada seorang guru BK atau BP ketika siswa
mengalami permasalahan. Tetapi jika kita sudah menjadi guru di atas umum, ya Bapak, tugas-tugas itu tidak selamanya berada pada guru BP sebenarnya. Tapi tugas kita sebagai guru, terlebih khusus kalau kita menjadi seorang guru penggerak. Oh. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana sih cara guru itu menstabilkan identitas siswa. Menstabilkan dalam arti siswa harus bertanggung jawab, misalnya atas dia sudah melakukan sebuah tindakan kesalahan, dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi menstabilkan identitas ini contoh contoh kasus ya. Kasus bagaimana guru menstabilkan identitas siswa. Jadi saya rasa Bapak Ibu guru bahwa kita di sini semuanya memiliki cara tersendiri bagaimana untuk menstabilkan identitas siswa, bagaimana untuk menanamkan budaya positif, bagaimana menempatkan 5 posisi kontrol ketika kita menemukan siswa yang bermasalah. Tadi di awal di poin yang pertama tadi saya tertarik dengan judulnya adalah guru yang menyenangkan. Jadi mungkin karena waktunya belum tidak cukup sehingga tidak secara spesifik guru menyenangkan itu seperti apa, menyenangkan bagi teman sejawat seperti apa, dan juga menyenangkan bagi siswa. Jadi kiranya nanti ketika Pak Patris selesai kegiatan atau proses menuju usahakan sebagai guru penggerak, kiranya akan diterapkan ke lembaga kita ini, dan juga memotivasi teman-teman yang lain yang belum bergabung ke dalam sebagai guru penggerak. Sekali lagi Pak Patris, terima kasih atas presentasinya pada siang hari ini, dan kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Patris ini mendorong kita semua untuk bisa mendaftarkan diri menjadi guru penggerak di gelombang berikutnya. Jadi tadi kata Pak Patris ini harus ada kesepakatan, itu ya, Pak Patris ya, kesepakatan antara teman sejawat dan juga guru itu buat kesepakatan dengan siswa. Jadi saya mau buat kesepakatan dengan kita ini. Sepakat tidak kalau kita untuk memacu mendaftarkan diri menjadi guru penggerak? Ya? Bagaimana kita menggerakkan orang lain sementara belum mampu menggerakkan diri sendiri? Itu tantangan. Di waktu masuk kelas, bel sudah mulai. 10 menit 15 menit baru kita masuk. Bagaimana mau bergerak? Itu tantangannya. Ya. Jadi saya kira begini Pak. Jadi mungkin tantangan itu nanti akan menemukan jalan keluar ketika kita nanti bisa bergabung ke dalam program ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Patris tadi, walaupun proses belajar ini belum selesai ya prosesnya, tapi paling tidak pengetahuan untuk menggerakkan hati kita untuk memunculkan belajar yang menyenangkan itu sudah ada. Jadi saya kira
itu bagian dari kekurangan kita semua. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Peter adalah kita sudah tidak bisa menyenangkan siswa ketika kita masuk kelas sedikit terlambat. Itu sudah tidak menyenangkan. Jadi saya kira dengan kita bergabung nanti ke program ini, saya kira persoalan itu bisa dipecahkan. Semangat kita untuk bisa terus belajar dan mengaplikasikannya kepada lembaga ini, saya kira itu nanti bisa terrealisasi dengan bergabung pada kegiatan program ini. Jadi mungkin Pak Patris, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini. Tidak ada pertanyaan? Ada? Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini yang disampaikan. Ya. Silakan. Silakan minum. Nekarilat telat itu. Pertanyaannya saya ini dalam materi yang barusan itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya, pembelajaran yang menyenangkan. Menurut saya itu contoh dari pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu yang seperti apa, yang kedua itu upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai guru supaya bisa kita sesama belajar. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Sri yang dari pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas ini bahwa pembelajaran yang dimana siswa merasa nyaman berada dalam kelas. Siswa itu merasa nyaman dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Itu namanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pada saat masuk kelas, usahakan kalaupun hati kita merasa jengkel terhadap situasi-situasi yang ada di luar, usahakan ketika sudah berada dalam kelas kita selalu tersenyum. Nah, yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah tidak membeda-bedakan siswa. Jadi siswa ini tidak ada bodoh sebenarnya. Cuma mereka belum menemukan jati diri mereka. Belum menemukan. Sehingga tugas kita sebagai guru adalah sebagai media fasilitator untuk bagaimana siswa itu menemukan jati diri. Karena begini pada dasarnya, kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Karena ada siswa, contoh, si A, dia lebih sukanya belajar sejarah. Pada saat belajar sejarah, dia semangat sekali. Tetapi ketika pembelajaran matematika dia loyo sekali. Lantas kemudian kita katakan bahwa anak itu bodoh, kan tidak. Semua orang itu punya bakat dan minatnya di bidang masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan? Ya? Yang pertama, Bapak, menurut saya bahwa pembelajaran yang menyenangkan yang pertama, usahakan harus selalu dibuatkan ice breaking dalam pembelajaran, supaya siswa itu tidak ngantuk. Misalnya tadi gurunya marah gitu, karena ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Setelah marah itu, usahakan kita harus membuat ice breaking supaya siswa itu merasa bahwa ini sudah tidak marah lagi. Jadi saya merasa nyaman pada pembelajaran. Karena jika sepanjang waktu guru ini masih marah-marah terus, siswa tersebut tidak nyaman dia berada pada kelas. Dia tidak nyaman. Yang ada adalah dia hanya mengikuti pembelajaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai siswa, tetapi dia tidak merasa nyaman. Sehingga ketika awal kita marah-marah, usahakan kita mendengarkan kepada dia bahwa nanti pembelajaran berikut jangan seperti ini lagi ya. Pembelajaran depan, tolong kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan hari ini jangan diulangi lagi. Tentunya dengan dengan cara-cara seperti itu, murid akan merasa bahwa saya ini disayangi oleh guru saya.
Dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ada lain Bapak Ibu? Ya, materi ini kan sangat berat berkaitan dengan privasinya terhadap praktisi sebagai guru bukan barang baru, dan saya senang karena Bapak itu semangat kembali dan mengingatkan flashback sebenarnya sebagai guru. Tentang motivasi dan mengetahui motivasi siswa, padukan dengan motivasi guru, itu satu tantangan tersendiri. Kemudian menumbuhkan karakter siswa, menumbuhkan kepedulian yang lain. Jadi ada tabiat yang bukan merupakan kebiasaan, tapi itu sudah menjadi bawaan seseorang, itu menjadi tantangan tersendiri. Mau kita model bagaimana, yang namanya tabiat itu susah diubah dari karakter dari kehidupan seorang. Namanya itu tabiatnya. Nah, itu satu tantangan sendiri yang bagi saya belum menemukan metode untuk dipadukan nyambung dengan motivasi yang kita bawa dalam menumbuhkan, mengingatkan dia, kita boleh menumbuhkan. Jadi mau kita bina kayak apapun, kita mau buat konsep yang menyenangkan model bagaimanapun, karena lingkungan kita berbeda. Beda anak yang tumbuh di lingkungan yang katakanlah dulu dengan lingkungan yang sama sekali rumah itu kan terminal, ya kan? Kapan sudah bertemu makan bersama di keluarga tidak ada, duduk bersama di keluarga tidak ada. Jadi mental itu sejak dini anak itu sudah rusak dalam lingkungannya sendiri. Nah, ketika 90% memorinya hidup di dalam habitat yang seperti ini tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. Lalu, apa saja? Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Konsep kita boleh bagus. Kadang ada kenyamanan, ketidaknyamanan yang dibuat, yang diciptakan siswa itu sebelum dia masuk kelas. Kita kasih tugas, kita kasih PR. Ketika dia tidak mengerjakan itu, dia sudah rumah tidak nyaman itu. Apalagi sampai di kelas. Maka di kelas itu hanya raganya yang duduk. Kita mau bagaimanapun modelnya, artinya tantangan tersendiri kita, kalau kita konsentrasi sepenuhnya kepada hal menyenangkan, memperhatikan siswa, kapan materi sampai? Ya kan? Sementara kita target 1 RPP itu langkah-langkah semua, tapi kalau kita dominan membuat kesepakatan kelas, itu faktor tersendiri. Memperhatikan siswa, mendengarkan keluhan siswa, dan sebagainya. Mungkin kalau diformulasikan secara waktu dalam ruang dan waktu, mungkin kita tidak cukup, ya kan? Mungkin sepintas. Ini semua adalah tantangan-tantangan, bukan saja apabila sebagai guru penggerak yang sudah berada di sana, tapi kan ini kan semua guru. Ya, itu semua saya selaku pribadi masih banyak belajar. Hal ini bisa dipecahkan dalam satu sini. Mungkin itu saja yang bisa saya temukan, bisa saya berikan tantangan-tantangan dalam menerapkan konsep pembelajaran ini kan.
Kita sudah konsep, dalam praktek menerapkan konsep itu agak susah karena kita terlalu dicabangkan dengan berbagai hal yang kita jumpai karakter per karakter siswa. Baik, terima kasih kepada Pak Dokter yang mendemonstrasikan sebuah persoalan. Itu merupakan nanti tanggung jawab kita kepada saya. Bagaimana sih cara menemukan solusi-solusi yang saya tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi itu. Misalnya ketika tabiat seseorang susah diperbaiki, bagaimana caranya? Bagaimana? Tentunya sebagai seorang manusia biasa kita merasa putus asa, bagaimana? Ketika perilaku itu sudah tertabiat tidak bisa dirubah lagi, tentunya sebagai seorang manusia biasa kita putus asa. Tapi harapannya Bapak Ibu bahwa karena kita ini guru, kita jangan putus asa terhadap hal-hal yang lain. Intinya terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah masukan juga. Itu nanti akan membuat saya motivasi untuk belajar di program ini. Karena kebetulan Pak Dokter pendidikan kami lagi 5 bulan ke depan. Jadi semoga nanti masalah-masalah seperti itu akan kami temukan solusi dari pendidikan berkelanjutan. Mungkin Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran kita pada acara ini. Mungkin penanyanya cukup saja. Terima kasih. Harapannya Bapak Ibu mari kita sama-sama berkolaborasi bersama untuk mewujudkan tugas yang mulia kita ini sebagai guru. Akhir kata saya ingin katakan satu saja bahwa marah terhadap siswa itu boleh, tapi jangan sampai kita membenci siswa itu, karena itu akan mempengaruhi masa depan dia. Terima kasih. Selamat.